Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ya cara mengenai uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Yang mana tujuan dari analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terkait. Nah, pada contoh soal kali ini adalah suatu perusahaan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Nah, dasar pengambilan keputusan itu yang pertama membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Hasilnya, jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nanti hasilnya itu nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dasar yang kedua adalah dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Hasilnya, jika nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, sebaliknya, jika hasilnya itu nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Nah, jadi pada contoh soal ini, pada suatu perusahaan terdapat data dari kualitas layanan dan penjualan barang. Nah, sebelumnya kita copy dulu ya. Nah, selanjutnya kita ke SPSS-nya. Nah, untuk ke SPSS-nya kita ke variabel view-nya, yang mana kita tuliskan X itu pada labelnya itu merupakan kualitas layanan. Dan untuk yang Y itu penjualan barang. Nah, langsung kita ke data view, lalu kita paste data yang kita sudah dapatkan. Ini jumlahnya ada 34 ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis regresi. Klik Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Nah, untuk variabel X yang kualitas layanan kita tempatkan ke independen, dan untuk penjualan barang atau variabel Y kita tempatkan ke dependen. Lalu kita klik OK. Maka akan dihasilkan data seperti ini. Nah, untuk menerjemahkan datanya itu, jadi yang pertama itu kita tafsirkan kolom atau tabel yang pertama. Nah, tabel yang pertama ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan itu adalah variabel kualitas layanan sebagai variabel independen dan penjualan barang sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, selanjutnya kita tafsirkan tabel yang kedua. Nah, jadi maksud tabel ini menjelaskan tentang besarnya korelasi atau hubungan yang ini ya, R sebesar 0,691. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square-nya itu sebesar 0,477 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas kualitas layanan terhadap variabel terikat penjualan barang itu adalah sebesar 47,7%. Nah, selanjutnya di sini itu ada tabel yang ketiga ya. Nah, yang tabel yang ketiga ini menunjukkan bahwasannya ini ya, yang ketiga ini. Nah, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitungnya itu 29,221 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,000 atau kurang dari 0,005. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel penjualan barang atau dengan kata lain
ada pengaruh variabel kualitas layanan terhadap variabel penjualan barang. Nah, selanjutnya kita tafsirkan ini ya, tabel yang keempat atau tabel yang terakhir. Nah, pada tabel yang keempat ini diketahui ada nilai konstan sebesar eh, atau A-nya ya 93,850. Sedangkan nilai kualitas layanan B-nya itu 1,287. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis dari rumus ini. Rumusnya itu kan Y sama dengan A tambah BX. Jadi Y sama dengan A-nya itu 93,850 ditambah 1,287 X. Nah, jadi persamaan ini dapat diterjemahkan bahwa konstanta sebesar 93,850 ini artinya nilai konsisten variabel penjualan barang itu sebesar 93,850. Nah, sedangkan ini koefisien regresi X sebesar 1,287 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kualitas layanan, maka nilai penjualan barang bertambah sebesar 1,287. Nah, koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita lihat ya, jadi di sini kita udah bisa mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan dengan uji regresi sederhana ini berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, artinya itu kurang dari 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan X berpengaruh terhadap penjualan barang atau variabel Y. Nah, kita juga berdasarkan nilai T juga ya, pengambilan keputusan berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung itu sebesar yang ini 5,406. Nah, lebih besar dari T tabelnya itu 2,0369, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap variabel penjualan barang. Nah, pasti kan bertanya-tanya ya, dari mana sih dapat nilai T tabel ini, kok bisa segini? Nah, cara mencari T tabelnya ini bisa dilakukan dengan rumus ini. Jadi, signifikansi per 2, lalu jumlah datanya dikurangi K dikurangi 1. Nah, signifikansinya kan 0,005 dibagi 2, lalu jumlah datanya kan seluruhnya itu ada 34 dikurangi 1 dikurangi 1. Lalu maka hasilnya itu 0,025, lalu jumlah data yang ini tuh setelah dikurangi itu ada 32. Seperti itu. Atau kita bisa lihat di sini ya, ini ada 32. Nah, ini tuh kita dapat hasil 2,0369 ini, dilihat dari tabel distribusi nilai T-tabel. Ya, yang ini nih. Nah, dilihat dari sini, dari tabel ini. Nah, ini kan kita pilihnya itu jumlah datanya kan 32, berarti yang ini ya, di antara 1 sampai 40. Nah, lalu signifikansinya itu ini yang 0,025 dan 0,050. Kita tarik dan jumlah datanya kan ada 32 ya. Ada 32, kita tarik garis. Nah, lalu ini titik temunya itu di sini. Titik temunya itu ada di 2,03693. Seperti itu. Nah, jadi intinya itu sehingga di ini ya, hasilnya kan yang ini. Nah, sehingga inti dari analisis regresi ini didapatkan bahwa ada pengaruh dari kualitas layanan dan penjualan barang. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.